Bukan mistik, kesurupan bisa dijelaskan secara ilmiah. Dalam pertunjukan kesenian tradisional di Bali, terkadang kita menyaksikan sebuah tarian yang melibatkan pertunjukan magis. Sebuah pertunjukan dengan melibatkan senjata tajam. Si penari menghujamkan kerisnya ke tubuh lawan, tapi tidak terjadi luka apapun. Bahkan hasilnya, keris itu malah bengkok. Tidak berhasil menebus kulit sama sekali. Tentu saja pertunjukan semacam ini menimbulkan kengerian tersendiri di kalangan penonton. Timbul pertanyaan di benak penonton, bagaimana bisa sebuah benda tajam tidak melukai kulit sama sekali? Bahkan pertunjukan itu memasuki klimaks ketika para pemain akhirnya sama-sama jatuh dan diri. Mereka baru siuman setelah sutradara sendra tari itu memberi percikan tirta sambil komat kamit melantunkan mantra. Rasa takut campur ngeri penonton dalam sekejap sirna, malah suara tepuk tangan serentak membahana. Pertunjukan tek-tekan lakon calon arang di Karambitan, Tabenan Bali usai tanpa pertumpahan darah. Cuma keris-keris bengkok dan rasa heran yang tersisa. Bisa ditebak yang mereka herankan dari pertunjukan seperti itu pasti soal kebalnya si penari dari tikaman keris tajam. Ternyata rasa kebal itu muncul menyusul keadaan trans atau kesurupan yang dialami penari. Kesurupan itu sendiri seakan tak terpisahkan dengan kebanyakan tari atau drama tari yang sebenarnya bukan cuma di Bali. Ada daerah lain yang keseniannya juga mempertontonkan atraksi yang dimainkan oleh pemain atau penari yang sedang kesurupan. Sebut saja Debus di Banten, Aceh, Sumut, dan Sumbar. Atau kuda kepang yang di Banyumas disebut jarang eblek, di Boyolali populer dengan nama jelantur, dan di Jabar terkenal dengan julukan kuda lumping, dan di Jatim punya nama panggilan jarandor. Ada sejak bayi. Pertunjukan seram di kedua bentuk kesenian daerah itu masih berkisar pada adu kuat antara tubuh manusia dengan benda tajam. Pada Debus misalnya, orang pastilah merinding saat menonton pemain menyayat lidah, mandi air mendidih, berguling di atas duri, dipukul dengan gada, memanjat tangga golok tajam, atau menginjak pecahan kaca. Sedangkan para kuda kepang, pemain mempertontonkan kesaktiannya dengan mengunyah atau menelan kaca bola lampu, makan pisau silet, atau dipecut dengan keras. Semua pemain adegan seram itu saat beratraksi selalu dalam keadaan kesurupan yang oleh sebagian orang diartikan sebagai kemasukan setan. Hubungan antara trans yang dialami pemain dengan kemampuannya yang di luar ukuran orang normal ini ternyata bisa diterangkan secara ilmiah. Dr. Luh Ketut Suryani, psikolog dari Universitas Udayana Bali menyatakan, trans pada galibnya suatu perubahan keadaan kesadaran manusia yang meliputi perubahan kognisi, persepsi, dan sensasi. Dengan perubahan itu, seseorang akan memiliki kemampuan di luar kebiasaan manusia normal. Pada prinsipnya, semua manusia memiliki bibit untuk bisa mengalami trans. Contoh paling mendasar, bayi tiba-tiba tertawa atau menangis. Menurut Suryani, fenomena ini muncul karena adanya indera keenam yang memungkinkan dia memiliki kemampuan trans. Dengan kemampuan itu, dia bisa mengirim perasaan ke ibunya yang jauh dari tempatnya. Inilah kemampuan lebih yang dimilikinya. Pada umur sekitar 10 tahun logika mulai masuk. Sejak itu kehidupan sehari-hari cenderung mengajarkan penggunaan logika. Penggunaan insting mulai ditinggalkan. Dengan sendirinya, insting yang sebenarnya adalah kemampuan trans itu lama-kelamaan menjadi tumpul karena tak pernah digunakan. Padahal, kalau bibit kemampuan trans itu terus ditumbuhkan, diajari meditasi sejak kecil, sementara logika tetap dijalankan, mungkin kita akan menjadi manusia yang seimbang, ujarnya. Trans bikin kebal. Dalam hal kekebalan pada atraksi tarian di Bali, debus atau kuda lumping, menurut Suryani terjadi semata-mata akibat kemampuan trans tadi, bukan karena mistik atau gaib. Seseorang yang berhasil memasuki alam trans akan memiliki kemampuan linui atau lebih. Sebabnya itu tadi, segala sensasi yang diatur oleh mekanisme saraf-saraf tubuh sudah berubah.
sehingga trans mampu membentuk saraf-saraf tubuh menjadi kebal. Bara api yang diinjak tak lagi dirasakan panas. Keris yang ditikamkan ke perut tak sedikit pun menimbulkan rasa sakit, bahkan tak menampakkan bekas luka. Itu pula sebabnya ada orang dikubur hidup-hidup tidak mati. Dia telah membuat kebutuhan O2 itu seminimal mungkin. Semua saraf tubuh telah berubah menyesuaikan diri dengan kondisi baru. Dulu, banyak orang menganggap semua itu mistik, abstrak, tapi sebenarnya bukan. Semuanya itu bisa diterangkan dalam ilmu kedokteran dan ini sudah dibuktikan. Ujar wanita Indonesia peraih pertama gelar dokter psikiatri itu. Malah katanya ilmu semacam itu sekarang sudah laku dipelajari orang barat. Ada beberapa cara yang memungkinkan seseorang mencapai trans. Antara lain lewat meditasi, hipnotisme, obat-obatan, pemusatan pikiran pada sepenggal pengalaman yang bisa pula bebarengan dengan situasi yang monoton, rangsangan berirama, keletihan fisik, ketegangan, atau pengharapan emosional. Pada sendera tari calon arang tadi umpamanya, trans terjadi karena adanya kekuatan hipnotis oleh diri sendiri atau orang lain dan dipicu oleh iringan tetabuhan yang monoton. Menurut Suryani, seseorang yang sedang trans sadar betul dan tahu sekelilingnya, hanya saja dia kurang bisa mengontrol diri. Anggapan para pakar barat yang menyatakan seseorang yang trans tidak sadar salah sama sekali. Kesimpulan itu bukannya tanpa dasar. Psikiater ini telah melakukan observasi menyangkut terjadinya keserupan sejak tahun 1971. Selama itu dia mewawancarai banyak penari Bali dan mengamati perubahan fisik secara mendalam. Alhasil, sebagian besar penari Bali ternyata dalam keadaan trans saat beraksi. Dalam alam kesurupan, perasaan si penari menjadi seperti mengambang. Dia sadar kondisinya, mendengar, dan melihat orang-orang di sekelilingnya, tapi tidak ada perhatian. Konsentrasinya hanya terpaku pada instruksi-instruksi tari yang dibawakannya. Dia seperti menghipnotis diri dan setiap gerakan sepertinya ada yang menggerakkan secara otomatis. Realitas ini menurut Suryani berbeda dengan yang dialami oleh orang-orang barat yang belajar menari di Bali. Mereka tak memiliki perasaan semacam itu. Usai pergelaran cuma perasaan senang dan puas semu yang mereka rasakan. Tapi kalau penari Bali puasnya tak terlukiskan. Bahkan dalam tarian keagamaan di pura, kepuasan itu berwujud ketenangan batin yang masih berlangsung sampai 3 hari. Suryani memperkirakan penabuh gamelan Bali yang mengiringi satu tarian atau senda tari melakukan hipnoterapi atau terapi untuk membuat seseorang kesurupan pada si penari. Perangkat gamelan mereka jadikan salah satu media untuk mengekspresikannya. Bisa jadi ini pula yang terjadi pada pertunjukan debus atau kuda lumping. Pertunjukan debus yang dipimpin seorang syekh juga disertai alunan alat musik sederhana untuk mengiringi para pezikir yang selalu menyanyikan lagu-lagu pujian kepada Tuhan. Demikian pula pada kuda lumping yang diiringi seperangkat tetabuhan dan disertai seorang dukun sebagai penanggung jawab atas keselamatan pemain. Irama musik pengiring kedua bentuk kesenian ini sama-sama monoton. Jadi, apa diarahkan terhadap seseorang pada dasarnya mampu menjadikan kesurupan, ungkap Suryani. Selain untuk keperluan dunia seni, trans ternyata banyak pula manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kemampuan itu, seseorang mampu mempergunakan indera keenamnya dengan sempurna sehingga dia tidak membaca maksud orang lain tanpa harus mengatakannya. Bahkan tak sedikit yang tahu suatu peristiwa yang bakal terjadi. Dengan trans katanya, seseorang juga bisa mempelajari suatu ilmu pengetahuan secara singkat dengan hasil maksimal. Lewat trans seseorang mampu membaca pikiran guru sebelum guru itu menerangkannya. Seandainya kaum intelektual di Indonesia ini mau memahami dunia trans lalu mengkaji secara ilmiah dan menggabungkannya dengan dunia logika, mungkin kehidupan ini akan bertambah bagus. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami.